Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya secara pribadi memohon maaf kepada teman-teman yang menantikan kelanjutan dari video tutorial jas. Kita seling dengan kebetulan di sini ada jas mini. Kenapa disebut jas mini? Bentuk polanya sama seperti jas, persis seperti jas, cuman bedanya di bagian kerah saja. Kerahnya menggunakan kerah kemeja. Ya, ini kerah kemejanya. Hanya kerahnya saja kerah kemeja. Itu jas mini. Tangan apanya sama semua. Ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang. Yang biasa sebut safari. Zaman dulu safari itu seperti itu ya. Bentuknya persis jas. Dalamannya sama juga jas. Pakai furing, pakai tricot dan seterusnya. Ya, oke. Kebetulan ada. Jadi untuk proses pemasangan, untuk video pemasangan lengan jas, kita gunakan jas mini ini. Lengan kita sudah buat. Ini, ya. Dan kebetulan lengan ini sebagai tambahan wawasan saja. Ini kita menggunakan bukaan lengan, tetapi nanti akan menggunakan kancing jepret di sini ya. Dan tetap di sini variasi kancing. Cara membuat bukaan lengan seperti ini itu sama dengan cara membuat belahan belakang jas. Saya gunakan sama persis dengan itu ya. Cuman mungkin ada penambahan di sini, di bagian sini saya kasih lapisan tricot atau visilin buat penebal, di sini juga sama ya. Oke. Lanjut ke proses pemasangan. Sebelum kita lanjut ke proses pemasangan, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum share sebanyak mungkin, dan like, komen channel kami video ini. Terima kasih. Sebelum kita pasang lengan jas, kita pasang busa pundak ini ya. Busa pundak. Busa pundak ini kita buang bagian dalamnya, jangan terlalu tebal teman-teman, bagi pemula ya. Nah, yang kecil-kecilnya kita buang. Sisakan biasanya saya 3 lapis, 1, 2, dan 3. 3 lapis ya. Oke. Setelah itu teman-teman, kita tarik. Setelah dua-duanya jadi seperti ini, kita tarik bagian ujungnya sini. Ini kebetulan saya pakai yang melar ya, yang melar supaya mudah untuk proses prakteknya, supaya teman-teman juga mudah mengikutinya. Bagian sini juga kita tarik. Ini nanti keinjak oleh kerah, baik itu jas atau model kerah kemeja seperti ini. Lalu kita pasang. Cara pasangnya, saya biasa menggunakan yang bagian lancip ini taruh di bagian depan. Dan ini rata ke jahitan ini ya. Kita buka. Ini ukurannya cukup besar teman-teman. Dan patungnya cukup kecil. Ini ya. Kita masukkan. Pelan-pelan. Kita abaikan dulu furingnya. Nah, yang di sini kita keluarkan sedikit busanya. Ya. Nanti kita jahit sebagai tempelan di sini ya. Oke. Kita posisikan sedemikian rupa teman-teman. Sudah nempel seperti ini, kita som di bagian sini agar busa itu diam ya. Karena busa tidak ikut dijahit ke tangan. Lalu kita som teman-teman. Perhatikan saja sarang somnya ya. Yang penting tujuannya adalah si busa ini nempel ke sini. Meskipun digeser-geser, dia tetap diam ada di sini. Sehingga nanti pas pemasangan lengan selesai, ini masih tetap ada di sini ya, dalam posisi yang sudah kita atur. Posisikan soman tersebut, kasih jarak dari sisi sini, dari bagian sini, bagian samping ini, agar pas pemasangan itu kita bisa membukanya, mudah memasang tangannya ya.
Jadi yang penting adalah soman tersebut terserah bentuknya seperti apa. Contohnya ini, saya di belakang asal jelujur saja sampai ke depan. Buat silang atau gimana silahkan. Yang penting ketika ngejahit ini masih bisa dibuka tetapi busa tetap diam ya. Oke, lanjutkan. Ini kita kunci dulu. Dan furing tidak perlu kena ya, jangan sampai kena. Oke, lakukan ini di sisi yang sebelahnya. Setelah busa ini menempel, barulah kita pasang kerah dulu, baru ke pasang lengan. Setelah tangan jadi teman-teman, ingat diulangi kembali di bagian sini. Kita som sampai sini ya, dari bawah sampai sini kita som. Di bagian sini juga sama, sampai sini kita som. Jadinya dia nempel ya, di bagian sini puringnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ketika tangan kita masuk begini, si puring itu nggak nongol keluar ya, ketahan oleh soman tersebut. Tapi somnya jangan kenceng-kenceng ya. Jadi som asal nempel aja, cuman yang rata dengan jahitan. Jarang-jarang aja. Tapi jahitan puring dengan jahitan pada badan lengan itu sama. Somnya rata atau ngejelujur ya, dijelujur, som jelujur dari bawah sini sampai ke bagian sini. Sekitar dikasih space di sini sekitar 10 sentian. Sini juga sama, dari bawah sampai atas kasih space di bagian sini sekitar 10 cm. Lalu furing kita ratakan dengan badan lengan dengan ini, dengan lengannya. Furing saya kasih jarak sekitar 2,5 cm, saya kasih lebihan sekitar 2,5 cm terus sampai sini ya. Lalu setelah itu kita jahit keliling di bagian sininya ya. Setelah jahit keliling, mulai jahit kembali sambil ditahan di bagian depan sepatunya dari bagian sini atau rata yang turun 5 cm itu ya, bagian sini, bagian puncak lengan sampai sini beberapa kali sehingga terbentuk seperti ini ya. Dan untuk furingnya dijahit sekali saja, keliling dijahit sekali saja untuk furingnya ya. Lalu untuk ring jasnya, karena saya pakai busa dan saya proses pemasangannya itu terpisah dari lengan, jadi lengan dulu dipasang baru pasang ring jas ya. Lengan setelah rapi baru pasang ring jas. Oke, itu kalau saya. Dan untuk membuat ring jasnya, ini ring jasnya sudah ada ring jas jadi ya. Lalu kita kasih tambahan kain, dipotongnya miring. Ini kain potong miring dan seratnya perhatikan. Kelihatan ya seratnya, dia seratnya lurus ke sini jadinya. Dia berlawanan seratnya ke sini ya. Bukan yang ke arah sini ngambil seratnya. Lalu kita jahit di bagian lengkungan atas ini begini. Dari sini ke sini jahit biasa saja. Dari sini ke bagian sini agak ditarik kainnya gini. Agak ditarik lalu biasa lagi. Lalu kita bentuk seperti ini. Kenapa di bagian sini agak tarik? Karena supaya ketika ini dipasang mendorong dia. Dorong. Nah, ya. Bulat jadinya di bagian sininya. Oke, itu untuk ring jas. Kalau tidak ada ring jas yang jadi, teman-teman bisa menggunakan kain sama dengan kain yang ditempel pada ring jas. Seperti ini, kita potong miring, ya. Seratnya dia ke sini seratnya jadinya. Ya. Seratnya ke arah sini, seratnya kita garis saja ini seratnya, begini serat kainnya. Dengan lebar sekitar 8 cm, lalu kita lipat 2. Setelah kita lipat 2, kita jahit kerut di sininya. Jahit sambil ditahan di bagian ujung ya. Beda halnya dengan yang ada busanya, itu agak ditarik. Kalau yang kainnya saja itu agak dikerut ya. Yuk kita buat.
setelah ini agak ditarik ya. Udah kan? Lalu kita coba buat untuk yang ring tanpa busa. Nih, kita lipat jadi dua. Pertama kita jahit sekali dulu biasa saja, terus jangan sampai melintir ya. Panjang secukupnya aja ya, nggak melintir dia. Lalu dijahit kembali dengan ditahan di bagian depan sepatu atau belakang sepatunya ya. Seperti ini saja. Ini sudah cukup untuk buat ring lengan ya. Lalu digosok dulu di bagian sini, gosok biasa. Lalu bisa dipasangkan dan berfungsi sebagai ring lengan ya. Lanjut ke lengan. Kita kerut dulu di bagian puring atau jahit biasa saja di bagian puring ya. Jahit penahan. Cukup sekali saja untuk furing. Lalu ke bagian badan lengan. Boleh kita mulai dari sambungan anak jas yang bagian belakang sini ya. Kita mulai dari sini. Jika di bagian atas, kita langsung tahan saja dulu, nggak apa-apa. Langsung ditahan di bagian belakang sepatu. Sambil ditahan di bagian sini ya, sampai batas garis ini yang turun 5 cm pada pola. Lalu kesininya kita jahit biasa. Sampai di sini, sampai di titik awal tadi kita jahit, kita tahan kembali. Lepas, lalu kita kerut kembali. Kerut kembali sampai beberapa kali ya. Kalau misalkan teman-teman tangannya lebih terampil, itu hanya sekali kita jahit, lalu kita kerut menggunakan tangan, kita tarik-tarik dengan tangan sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau misalkan untuk pemula seperti ini aja, dijahit terus aja, jahit lagi ya. Udah mulai bulat. Oke. Ini sudah cukup saya rasa. Tinggal diukur saja di bagian sini ya, dapatnya berapa senti, sesuaikan dengan lingkar ketiak ya. Langsung kita ke proses pemasangan lengan. Oke, kita mulai pemasangan lengan teman-teman. Begini posisinya ya, saya mau pasang yang sebelah kanan dulu ya. Di sini ada batas jahitan badan depan dengan anak jas. Ada yang maju 1 cm, ada yang pas. Pas jahitan maksudnya masang di ininya ya, di antara jahitan lengannya ini.
ini, sambungan ini dengan ini ada yang pas, ada yang maju 1 cm. Itu tergantung pada nanti jadinya saja. Itu tidak bisa, saya tidak menjadikan itu sebagai patokan maju atau pasnya. Ya, kita coba majukan sedikit saja. Saya majukan sedikit, sekitar setengah senti ya. Ini. Lalu kita masuk ke bagian dalam. Kita masang dari dalam. Gang. Nah, ini ya. Saya gunakan benang warna putih. Kita jelujur dulu. Dijelujur saja. Busa tidak kena ya, tidak kejahit busa. Jadi kita jahit antara badan dengan lengan saja. Sambil di bagian lengan dikendorkan sedikit. Untuk proses pemasangan lengan jas itu tidak, teman-teman jangan mengharuskan harus langsung jadi ya. Kita coba dulu, kita cek dulu, setelah nanti kita jelujur, kita patungkan dulu, kita masukkan ke patung, itu hasilnya seperti apa. Kalau nggak pas, tinggal dibuka lagi dan dirubah lagi di sisi yang sebelah mana, teman-teman perhatikan. Dan biasanya untuk as as pada lengan saya selalu pas di bagian jahitan pundak, tetapi itu tidak menjadi patokan ya teman-teman ya. Pas di apa namanya, di sambungan pundak pasnya.
kita cek dulu teman-teman. Oke, sudah oke ya. Tangan sudah oke. Jadi perhatikan untuk as pada lengan dan sambungan di bawah ini tidak menjadi patokan harus sejajar atau harus maju 1 cm. Teman-teman perhatikan di bagian sini saja ya, biar nggak terlalu pusing. Perhatikan di bagian sini saja. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini, ini sudah oke. Ini tangan sudah oke ya. Tinggal kita jahit dengan mesin jahit di bagian tangan ini ya. Oke, sebagai simulasi kita akan pasangkan dulu ringnya. Ini adalah di bagian depan ya. Yang kalau teman-teman beli ring jadi, nah yang bentuknya seperti ini di bagian depan, kita gunting saja dulu, ratakan di bagian atasnya sini. Nah, di bagian depan ini ya. Lalu kain ini untuk di bagian bawahnya, jadi masangnya seperti ini ya. Ini adanya di sini gitu. Oke, kita langsung jahit lengan ya. Hati-hati kejepit ya di bagian kerutan ininya ya. Lalu kita cek apakah ada yang kejepit. Jika ada yang kejepit, kita buka sedikit ya. Kita buka sedikit. Lalu kita jahit kembali.